Halo semua, selamat datang di channel Auto Shifter. Di video ini saya akan membahas tentang jenis-jenis mesin yang biasa digunakan pada mobil. Mesin apa sajakah itu? Simak video ini sampai selesai. Sebelum melanjutkan videonya, minta waktu 2 detik ya guys, untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya. Evolusi mesin mobil terus berjalan secara paralel mengikuti perkembangan model dan desain mobil. Mesin mobil modern yang ada saat ini dibekali sejumlah teknologi tinggi yang menjadikannya semakin rumit dan dirancang khusus untuk memenuhi berbagai kebutuhan pasar. Bagi sebagian orang lebih menyukai tenaga yang besar, sementara lainnya fokus pada efisiensi bahan bakar. Demi memuaskan tiap kebutuhan konsumen, engineer otomotif telah merancang beberapa jenis mesin yang berbeda selama beberapa dekade terakhir. Sebelum lebih jauh, perlu diketahui bahwa pada dasarnya ada dua jenis mesin guys, yaitu pertama, Internal Combustion Engine atau ICE. Sesuai namanya, mesin ini melakukan pembakaran bahan bakar di dalam ruang mesin. Ketika udara terbakar, menyebabkan suhu dan tekanan mesin meningkat, yang kemudian menghasilkan daya ke piston, rotor, atau nozzle. Secara umum, proses ini mengubah energi kimia menjadi energi mekanik. Jenis mesin ini menjadi basis dan dikembangkan menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan desain, jumlah stroke, jumlah piston, dan lain-lain. Yang kedua, External Combustion Engine atau ECE. Ciri dari mesin ini mengalami pembakaran bahan bakar di luar mesin. Contoh paling gampang yaitu mesin uap. Panas yang dihasilkan oleh pembakaran merubah air menjadi uap, kemudian menghasilkan tekanan tinggi untuk menggerakkan rotasi turbin. Dan ya, konsep ECE ini sudah lama ditinggalkan oleh industri mobil guys. Nah, untuk klasifikasi mesin ICE dibedakan berdasarkan beberapa klasifikasi, yaitu jenis bahan bakar yang digunakan, pengaturan valve, penggunaan silinder, desain, dan lain-lain. Biar nggak penasaran, berikut ini 17 tipe mesin mobil yang perlu kalian ketahui. Pertama, mesin berdasarkan jumlah stroke. Mesin two-stroke alias 2 tak. Jenis mesin ini menggunakan piston untuk menghasilkan siklus daya dengan 2 ayunan atau 2 langkah. Artinya, untuk menyelesaikan satu putaran crankshaft yang terjadi selama 1 kali selama pembakaran bahan bakar, siklusnya hanya 2 langkah, yaitu naiknya silinder ke atas dan ke bawah. Pada prinsipnya, akhir pembakaran stroke dan awal kompresi stroke terjadi secara bersamaan, yang berarti fungsi intake dan exhaust terjadi pada waktu yang sama. Karakter mesin 2 tak tidak memiliki torsi yang tinggi dibandingkan dengan mesin 4 tak, tapi sangat baik untuk kecepatan tinggi. Four stroke alias mesin 4 tak. Mesin 4 tak adalah varian jenis mesin dari ICE, di mana piston menyelesaikan 4 ayunan sambil memutar crankshaft dalam satu siklus pembakaran. Mekanismenya berbeda dengan mesin 2 tak. Di sini piston bergerak 2 kali naik turun di dalam silinder dan menyelesaikan 2 putaran crankshaft, dan dengan timing intake dan exhaust yang berbeda. Jenis mesin ini sangat umum digunakan pada mobil dan motor saat ini. Six stroke. Ya, ternyata ada loh mesin yang berjenis 6 tak guys. Jenis mesin ini sistem kerjanya sama seperti mesin 4 tak, namun ada tambahan 2 langkah proses lagi. Pada proses 4 langkah pertama, sama seperti mesin 4 tak pada umumnya, yaitu udara masuk ke ruang bakar bersamaan dengan uap bensin atau solar. Kemudian terjadi proses kompresi dan bahan bakar meledak dengan sendirinya sehingga dihasilkan tenaga atau power. Kemudian sisa pembakaran dibuang, setelah itu baru dimasukkannya bahan bakar kedua berupa air. Ya, air. Pada saat itu, suhu pada ruang bakar mencapai 1500 derajat Fahrenheit, mampu merubah air dengan cepat menjadi uap atau steam. Nah, tenaga uap inilah yang kemudian berubah menjadi tenaga kedua dari proses ini. Barulah setelah proses selesai, gas dibuang. Jadi dalam proses ini ada 2 jenis gas buang, yaitu CO dan H2O atau uap air. Mesin berdasarkan desain. Mesin reciprocating. Sesuai namanya, gerak resiprokasi atau reciprocating
adalah gerakan bolak-balik linier yang bisa berbentuk gerakan naik turun atau maju mundur secara berulang. Komponen utama dari mesin ini adalah piston yang digunakan untuk mengkonversi tekanan menjadi gerakan rotasi. Setiap piston di dalam silinder, di mana udara bertekanan dan dipanaskan di dalam silinder dengan pengapian campuran dari bahan bakar dan udara, sehingga piston mulai bergerak naik dan turun. Gerakan ini dikonversi menjadi gerakan putar dengan bantuan crankshaft. Mesin Wankel. Mesin Wankel alias mesin rotary. Mesin Wankel juga dikenal dengan mesin rotor karena menggunakan sistem rotari eksentrik untuk mengubah tekanan menjadi gerakan rotasi. Mesin ini lebih sederhana, lebih halus, dan juga lebih kompak dibandingkan kompetitornya yang lebih populer, yaitu mesin piston. Secara mekanis, mesin ini lebih baik daripada mesin piston, tapi sayangnya tidak digunakan pada mobil berpenumpang biasa. Meski lebih sederhana, proses pembakaran tergolong lambat, efisiensi bahan bakar juga buruk, dan bermasalah pada emisi gas buang, tapi dapat menghasilkan tenaga yang besar. Oleh sebab itu, mesin rotari umumnya dibenamkan pada mobil sport, seperti Mazda RX-7 dan RX-8. Mesin berdasarkan metode pengapian atau ignition. Compression ignition. Dalam mesin pengapian kompresi, pembakaran bahan bakar di dalam chamber disebabkan oleh temperatur tinggi yang dihasilkan oleh udara atau gas yang dikompresi yang sangat tinggi. Mesin diesel adalah contoh yang tepat dari jenis mesin ini, lantaran bekerja dengan kompresi udara. Banyak keunggulan dari mesin diesel, termasuk efisiensi termodinamika yang lebih tinggi dan berkurangnya beban yang bersifat percuma. Spark ignition. Semua mesin bensin didasarkan pada metode spark ignition, di mana proses pembakaran campuran bahan bakar dan udara dihasilkan oleh percikan dari busi. Mesin spark ignition tidak cuma digunakan oleh mesin bensin loh guys. Mesin jenis ini digunakan juga pada mesin dengan jenis bahan bakar lain seperti autogas alias LPG, metanol, bioetanol, kompresi gas alam atau CNG, hidrogen dan nitrometana. Mesin elektrik. Mesin elektrik atau motor listrik, walaupun tidak ada sistem pengapian, bisa kita klasifikasikan sebagai mesin juga guys, karena mampu mengubah suatu energi menjadi energi gerak. Mobil listrik mengandalkan daya dari baterai yang diisi ulang bawaan pabrik. Konsep motor listrik sesederhana mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Meskipun mobil listrik mulai populer di akhir abad ke-20, mobil listrik sudah diciptakan pada akhir 80-an guys, akibat kekhawatiran terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca dan kenaikan penggunaan bahan bakar. Pertumbuhan mobil listrik menggeliat sejak 2008. Dari segi efektivitas dalam mengubah energi di dalam mesin, motor listrik lebih unggul ketimbang ICE. Bagian besar mobil listrik saat ini menggunakan baterai lithium ion atau lead acid. Mesin HCCI. HCCI adalah kependekan dari Homogeneous Charge Compression Engine. Ini adalah mesin revolusioner karena mampu meminimalkan emisi dan memaksimalkan efisiensi bahan bakar. Teknologi HCCI menggabungkan karakteristik antara mesin bensin dan mesin diesel untuk menghasilkan solusi hybrid. HCCI dinilai memiliki suhu inti yang lebih rendah, sehingga jumlah emisi nitrogen oksida dapat diminimalisir, sehingga menghasilkan emisi karbon monoksida yang relatif lebih rendah. Mesin berdasarkan jumlah silinder. Single cylinder. Mesin ini hanya memiliki satu silinder yang terhubung pada crankshaft. Mesin satu silinder tergolong kompak, ringan, dan memiliki rasio daya yang lebih baik. Biasanya digunakan pada sepeda motor, skutik, trail, dan go-kart. Pada pertengahan 1950-an, mesin single cylinder pernah digunakan pada sejumlah mobil mini yang tengah ngetren kala itu, seperti Bond Minicar Mark F, LP50,
Isetta, dan lain-lain. Saat ini sudah tidak lagi digunakan untuk mobil modern. Mesin multiple silinder. Mesin ini memiliki lebih dari satu silinder. Bisa berupa mesin 2 tak atau 4 tak, baik diesel maupun bensin. Keunggulan dari mesin multiple adalah mampu mencapai putaran RPM yang tinggi dan memiliki kapabilitas yang baik untuk meminimalkan ketidakseimbangan. Mesin berdasarkan susunan silinder. Mesin inline. Apa yang Anda pikirkan ketika seseorang menyebut mesin inline? Ya, susunan silinder mesin ini diatur secara sebaris, dalam garis lurus bersamaan dengan deretan crankshaft. Di antara varian yang berbeda, inline 4 atau mesin 4 silinder segaris adalah mesin yang paling populer di industri otomotif karena kompak, hemat bahan bakar, dan menghasilkan tenaga tinggi terhadap bobot rasio ketimbang mesin inline 6 atau inline 8. Mesin V. Saya yakin kalian pasti tahu mesin yang juga populer ini. Silinder dan piston dalam bentuk mesin tipe V disejajarkan dalam dua bidang yang terpisah, sehingga tampak seperti huruf V. Bentuk unik mesin ini secara substansial mengurangi berat dan panjang keseluruhan mesin dibandingkan mesin inline. Mesin W atau mesin W. Mesin W pertama kali muncul pada tahun 1909 ketika mesin Anzani menggerakkan pesawat Blériot XI untuk melintasi wilayah Inggris. Penggunaan komersial pertama mesin ini pada industri otomotif dipelopori oleh VW. Mesin ini berbentuk W alias double V, dengan masing-masing kepala dapat terdiri dari 3 silinder, 4 silinder, dan 2 silinder. Mesin W sebagian besar digunakan pada deretan mobil VW. Salah satunya mobil Bugatti, yaitu Bugatti Chiron dengan mesin W16-nya. Mesin Opok. Opos piston opos silinder atau disingkat Opok dikembangkan oleh Eco Motor. Desain mesin ini bisa dibilang nyeleneh guys. Mesin ini terdiri dari 2 silinder dengan piston di kedua ujungnya. Karena tidak memiliki silinder head, maka tidak ada valve. Dibandingkan dengan mesin konvensional, silinder yang berlawanan dengan piston memiliki beban bearing yang rendah. Ini berarti akan lebih sedikit gesekan. Mesin berdasarkan proses air intake. Laterally aspirated. Mesin ini merupakan jenis ICE, di mana asupan udara hanya tergantung pada tekanan atmosfer dan tidak bergantung pada mekanisme induksi melalui turbocharge atau supercharge. Mesin ini umumnya digunakan pada mesin-mesin mobil di jalanan. Tapi tidak hanya mobil umum, mesin mobil sport juga banyak yang menggunakan konfigurasi mesin NA seperti Ferrari 488 GT, Honda S2000, BMW M3, dan banyak lainnya. Mobil-mobil ini menggunakan mesin laterally aspirated untuk menghindari turbo lag, supercharge, dan turbocharge. Selain mobil NA, tekanan udara bisa ditingkatkan dengan induksi supercharge dan turbocharge. Keduanya memiliki beberapa perbedaan mendasar. Supercharge menggunakan crankshaft untuk menghasilkan induksi udara dan penambahan energi. Mesin ini terhubung langsung ke mesin melalui belt, sehingga dapat mencapai kecepatan tertinggi hingga 50.000 rpm. Sementara turbocharge tidak terhubung langsung ke mesin, tetapi induksi udara dilakukan menggunakan komponen bernama turbo, yang dapat menghisap udara tambahan ke ruang bakar. Berbeda dengan supercharge, turbocharge digerakkan oleh tenaga dari udara buang alias exhaust. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah ada konfigurasi mesin lain? Tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Oke, sekian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa support channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.